Oke semuanya, sahabat Inspektur Muda Indonesia, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini ada yang sedang euforia, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang senang, bahkan dia sujud syukur di depan gedung DPR. Siapa lagi kecuali kepala desa seluruh Indonesia yang gugatannya dikabulkan oleh Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani untuk jabatan yang diperpanjang. Ada dua gugatan di situ, ada dua pengajuan. Yang pertama, masa jabatan diperpanjang menjadi 8 tahun dan berhak mendaftarkan memilih untuk 2 kali periode. Artinya apa? Kalau kepala desa itu menang ya, kepala desa itu kontestasi politik. Kalau misalkan kepala desa itu menang, maka jabatannya 8 tahun, kemudian mencalonkan lagi, maka dia akan menjabat 8 tahun. Sehingga total jabatan dia itu 16 tahun. Wow. Jadi orang-orang yang bermimpi menjadi kepala desa yang saat ini usianya 40 tahun, maka mikir ulang deh. Ya kenapa? Karena nunggu 16 tahun kemudian. Kalau misalkan 2 kali menang, tapi kalau misalkan mau diganti oleh rakyatnya, ya nunggu 8 tahun, kurang lebih seperti itu. Tapi ini cuma disetujui karena sekarang DPR ini mungkin ya karena menjelang pemilu, maka pembahasan selanjutnya disahkannya itu setelah pemilu. Artinya jangan senang-senang terlebih dahulu, khawatir nanti banyak masa setelah pilpres ini. Karena masa yang mungkin kurang setuju dengan perpanjangan ini, mungkin mereka masih fokus dengan pilpresnya masing-masing. Tapi kalau misalkan ada masa yang begitu banyak tidak setuju dan tidak sepakat dengan apa yang digagas atau apa yang diinginkan ini, maka bisa jadi pengesahannya itu tertunda. Maka bisa jadi ini juga tidak disahkan, cuma masih disetujui, belum dipalu, belum disahkan, seperti itu. Gugatan yang pertama adalah perpanjangan masa jabatan, kemudian dana desa dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Harapan saya gini, semoga ini didengar oleh kepala desa seluruh Indonesia, tolong disebarkan video ini. 2 miliar kalau benar-benar dikelola dengan baik, maka maka rakyat yang ada di kampung itu, rakyat yang ada di desa itu akan mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa. Tapi kepala desanya harus cerdas, kepala desanya harus berpikir, dengan dana desa 2 miliar itu apa yang bisa dia gunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, untuk mempercepat laju reaksi keuangan di desa. Itu harus berpikir. Jangan sampai kepala desa dengan dana 2 miliar ini melakukan sesuatu yang stagnan, tidak ada perubahan. Yang dilakukan itu aja, tidak ada inovasi, tidak ada kemajuan. Pasar di situ cuma pasar tradisional, tidak membangun pusat perekonomian kreatif dan sebagainya. Kenapa? Karena kepala desanya rata-rata yang menjadi kepala desa itu rata-rata golongan tua, golongan muda nggak ada. Kenapa? Karena golongan muda nggak ada yang membiayainya. Sehingga saran saya kepada kepala desa, kalau misalkan benar-benar ini di ACC, gunakanlah itu bukan hanya untuk memperkaya diri ya, jangan untuk memperkaya golongannya, tapi benar-benar gunakan untuk kepentingan rakyat. Ya, saya pernah ngupload video-video sebelumnya itu rangkul tuh anak muda tuh, mahasiswa-mahasiswa tuh, yang mereka punya inovasi-inovasi tinggi untuk membangun desa. Biayai mereka, bangun BUMD yang besar, badan usaha milik desa yang besar. Ini juga yang belum tersentuh. Harusnya desa itu hadir untuk rakyatnya, kepala desa itu hadir untuk masyarakatnya. Misalkan di sektor pertanian, hadir di sektor pertanian, bantu mereka menjual hasil pertaniannya. Di sektor perkebunan, di sektor
peternakan, bantu mereka menjual ternak-ternaknya. Ini yang mungkin belum dirasakan di desa itu ada. Saya rasa modal 2M itu cukup, lebih dari cukup, asalkan kepala desanya serius. Beneran nih, asalkan kepala desanya serius. Tapi kalau hanya untuk menikmati kekayaan negara itu dengan uang 2 miliar itu, ya ngapain diperpanjang, ngapain ditambah? Ayo kaum muda yang ada di desa saat ini, berkaryalah ya, berkaryalah, bantu desa-desa kita untuk menjadi desa yang maju dan terus berkembang. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.